Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 211, 16 Safar 1443 Hijriah atau 24 September 2021 Masehi, dengan judul Hanya Islam yang Benar. Baru-baru ini Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Lejen TNI Dudung Abdurrahman melontarkan suatu pernyataan kontroversial. Kata dia, jangan terlalu fanatik dalam beragama. Sebabnya, kata dia, semua agama benar di mata Tuhan. Dan beberapa waktu sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta agar doa semua agama dibacakan di acara-acara Kementerian Agama. Munculnya dua pernyataan pejabat negara di atas, meski dalam waktu yang berbeda, sesungguhnya mengusung semangat yang sama, yakni pluralisme agama. Sebetulnya ungkapan-ungkapan senada sudah lama kita dengar. Para pengusung pluralisme agama biasa melontarkan sejumlah jargon seperti semua agama benar. Tidak perlu ada klaim kebenaran. Jangan terlalu fanatik dalam beragama. Fanatisme beragama mengancam persatuan. Toleransi beragama harus dijunjung tinggi, dan seterusnya. Tapi dalam praktiknya, pluralisme agama saat ini sudah mengarah pada sinkretisme atau pencampur adukan agama-agama. Contohnya adalah acara doa lintas agama, perayaan Natal bersama, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi gagasan, praktik, sekaligus propaganda pluralisme agama ini? Benarkah semua agama sama? Benarkah demi toleransi beragama, umat Islam perlu ikut-ikutan doa lintas agama, perayaan Natal bersama, dan lain-lain? Hanya Islam yang benar. Setiap Muslim tentu wajib menegaskan bahwa hanya Islam yang benar. Agama di luar Islam semuanya salah atau batil. Ini adalah keyakinan dasar sekaligus mutlak di dalam Islam. Karena itu, pernyataan bahwa semua agama benar adalah pernyataan menyimpang dari Islam. Pelakunya bisa murtad. Sebabnya Allah SWT sendiri menegaskan bahwa hanya Islam agama yang dia akui dan dia ridhoi. Lihat terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sungguh agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Menurut Imam As-Samarqandi, maknanya adalah agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Semakna dengan itu, Imam Al-Alusi mengatakan, artinya tidak ada agama yang Allah ridhoi kecuali Islam. Lalu pendapat yang lain dari Imam Al-Baghawi yang lebih menegaskan sungguh agama yang diridhoi dan yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Imam Al-Baghawi menguatkan pernyataannya dengan menukil dua ayat berikut. Yang pertama dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan Quran Surat Ali Imran ayat 85. Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah akan diterima agama itu dari dirinya, dan di akhirat kelak dia termasuk ke dalam kaum yang merugi. Karena itu, menganggap semua agama sama tentu bertentangan dengan Al-Quran. Anggapan tersebut juga sangat tidak masuk akal. Karena jika semua agama benar, apa perlunya Rasulullah SAW bersusah payah bahkan sampai mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa beliau mendakwahkan Islam selama 23 tahun kepada para pemeluk agama lain? Apa pentingnya beliau mengajak kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik agar masuk Islam dan meninggalkan agama-agama mereka? Rasulullah SAW bahkan bersabda, aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan juga agar mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara dariku, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh Islam dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, bukti bahwa hanya Islam agama yang benar, sementara selain Islam adalah salah atau batil, adalah banyaknya celaan di dalam Al-Quran terhadap pemeluk agama Yahudi, Nasrani, maupun kaum musyrik. Allah SWT memandang mereka sebagai kaum kafir
Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam." Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73, "Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah yang ketiga di antara yang tiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah." Bahkan Allah Subhanahu wa taala memandang kaum musyrik sebagai najis. Lihat Quran surat At-Taubah ayat 28. "Wahai orang-orang yang beriman, sungguh kaum musyrik itu najis. Karena itu janganlah membiarkan mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun ini." Perlakuan terhadap non-muslim. Islam jelas mencela dan mengecam kaum kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun kaum musyrik. Di akhirat kelak mereka ditempatkan di tempat yang paling buruk, yakni neraka jahanam. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, "Sungguh orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab maupun dari kalangan kaum musyrik akan ditempatkan di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia." Namun demikian, dalam hal perlakuan terhadap mereka di dunia, Islam tetap bersikap toleran. Islam misalnya tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, "Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam." Di dalam naungan negara Islam atau daulah Islam atau khilafah Islam, mereka pun diperlakukan setara dan adil sebagai warga negara. Tidak ada diskriminasi. Namun demikian, toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain bukan berarti mengakui kebenaran agama mereka. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Islam tetap memandang agama-agama selain Islam adalah batil. Apalagi jika toleransi beragama dipahami sebagai pluralisme, yaitu menyamakan semua agama yang menjurus pada sinkretisme atau pencampur adukan dalam praktik agama. Jelas ini tercela. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku." Terjemah Surat Al-Kafirun ayat 6. Menurut Imam As-Samarqandi, ayat di atas berkaitan dengan tawaran kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. "Jika engkau mau, kami akan mengikuti agamamu dan meninggalkan agama kami selama 1 tahun. Namun engkau pun harus mengikuti agama kami dan meninggalkan agamamu selama 1 tahun." Lalu turunlah ayat ini. Jelas, surat Al-Kafirun ini dari awal sampai akhir secara keseluruhan menolak paham pluralisme atau sinkretisme beragama. Damai tanpa pluralisme. Tanpa harus mempraktikkan dan mempropagandakan pluralisme agama yang sesat dan menyesatkan, sejarah selama berabad-abad telah membuktikan betapa besarnya toleransi Islam dan kaum muslim terhadap pemeluk agama lain. Islam hanya mengajak orang-orang non-muslim agar masuk Islam tanpa paksaan sama sekali. Saat mereka menolak, Islam tak lantas membenarkan kaum muslim untuk memberangus keyakinan agama mereka. Sepanjang era kekhilafahan Islam, dengan sikap toleransi yang luar biasa, orang-orang non-muslim bisa hidup damai di tengah-tengah masyarakat Islam tanpa diskriminasi dan rasa takut. Itulah yang digambarkan oleh para sejarawan barat, diantaranya Sir Thomas Walker Arnold. Menurut Sir Thomas Walker Arnold, sepanjang sejarah, sikap toleran sudah mewarnai hubungan antara kaum muslim dan non-muslim. Dalam bukunya The Preaching of Islam, A History of Propagation of the Muslim Faith, dia mengomentari besarnya penghargaan Islam terhadap prinsip toleransi. Bahkan menurut dia, kaum non-muslim menikmati toleransi yang begitu besar di bawah aturan penguasa muslim atau khalifah. Padahal pada saat yang sama, Eropa masih belum mengenal toleransi sama sekali. Barat baru menyemarakkan tenggang rasa antar dan internal umat beragama belakangan ini pada zaman modern. Lebih lanjut, Sir Thomas mengungkapkan, ketika berabad-abad lamanya para penguasa muslim atau para khalifah berkuasa, banyak sekte Kristen yang dibiarkan hidup, berkembang, dan bahkan dilindungi aturan negara atau khilafah Islam. Alhasil, sekali lagi, tanpa harus mempraktekkan dan mempropagandakan pluralisme yang sesat dan menyesatkan, Islam telah membuktikan sebagai agama yang toleran, dan kaum muslim adalah pemeluk agama yang paling memahami toleransi. Karena itu, jika ingin umat beragama rukun, damai, dan saling bertoleransi tanpa diskriminasi, kuncinya satu: terapkan ideologi dan sistem Islam.
Dengan kata lain, terapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang pasti rahmatan lil alamin atau membawa rahmat bagi dunia. Wallahu a'lam bishawab.